Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Jadi di bab 2, kita sudah bahas kemarin tentang reaksi redoks dan penyetarannya. Kita sudah bahas juga tentang sel volta. Sekarang kita masih bicara tentang sel elektrokimia. Tapi bahasan kita nanti, kita akan bahas tentang sel elektrolisis. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita bicara tentang sel elektrokimia, kita bahas kemarin reaksi kimia menghasilkan arus listrik, namanya adalah sel volta, ya. Kemudian yang kita bahas sekarang itu adalah sel elektrolisis. Jadi kebalikannya, ketika arus listrik itu menghasilkan reaksi kimia. Ada di buku paket halaman 64, kalian tinggal baca itu tambahan literaturnya. Jadi kita anggap sel volta itu sudah finish, sudah selesai. Fokus kita adalah tentang sel elektrolisis. Oke, kita lanjutkan. Sel elektrolisis. Jadi ketika arus listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia, namanya adalah sel elektrolisis. Jadi kita lihat sejarahnya. Ada seorang ilmuwan Inggris, namanya adalah Michael Faraday. Pada tahun 1834, Michael Faraday mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit. Ternyata terjadi suatu reaksi kimia. Nah, proses penggunaan arus listrik untuk menghasilkan reaksi kimia itu disebut sebagai proses elektrolisis. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, khususnya di dunia industri. Kita paparkan beberapa. Yang pertama itu adalah penyepuhan logam. Jadi contoh, ketika suatu sendok kita pengen naikkan nilainya, harganya misalkan, kita bisa lapisi dia dengan perak. Itu prosesnya adalah proses elektrolisis. Kemudian kegunaan lainnya itu adalah produksi aluminium. Jadi proses Hall-Héroult itu juga menggunakan proses elektrolisis. Lanjut, pemurnian tembaga. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari sel elektrolisis ini, khususnya di dunia industri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sel elektrolisis sederhana. Jadi ada beberapa hal yang harus kita jadikan catatan. Yang pertama, ada sumber arus DC-nya. Ya, kemudian ada elektrode, ada anode, ada katodenya. Di sini yang jadi catatan berbeda dengan sel volta salah satunya adalah di anode itu muatannya positif, sedangkan di katode muatannya negatif. Jadi seakan-akan terbalik daripada sel volta. Kita gunakan ini contoh larutan Ki yang dielektrolisis dengan elektrode karbon. Ini adalah pipa U, di dalamnya nanti diberikan penoftalen sebagai indikator. Kalau kita bilang larutan, berarti di dalamnya ada ion-ion Ki, K+ dan iminnya, dan ada juga nanti H2O sebagai pelarutnya. Nanti kita akan lihat terjadi perubahan warna di kedua elektrode. Jadi di katode nanti akan muncul berwarna ungu, dan di anode akan muncul yang berwarna jingga atau orange. Nah, perhatikan percobaan berikut. Jadi di sini ada beberapa alat dan bahan, ada elektrode, ada pipa U, ada kabel yang digunakan tadi, ada sumber arus DC, ada larutan penoftalen sebagai indikator dan larutan Ki 0,1 molar. Jadi dia akan masukkan larutan Ki ke dalam pipa U. Ikutin ya prosesnya baik-baik, mulai dari awal nanti sampai akhir percobaan. Kemudian dia masukkan indikator penoftalen. Kemudian dia gunakan elektrode karbon sebagai penghantar listriknya. Jadi di kasus ini ada dua jenis elektrode nantinya di sel elektrolisis. Elektrode inner yang artinya susah bereaksi itu PTC dan AU, dan ada elektrode non-inner berarti selain PTC AU. Jadi yang digunakan pada percobaan kali ini adalah yang karbon. Jadi dia tidak ikut bereaksi, tapi dia hanya sebagai penghantar arus listriknya. Kemudian dihidupkan lagi sumber arus DC-nya agar terjadi reaksi kimia. Jadi ini rangkaian sederhananya.
kita bisa lihat ada di elektrodenya. Di kedua ujung pipa U terjadi perubahan warna, ya. Ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna jingga di masing-masing ujung pipa U. Nah, tugas keterampilan kali ini adalah jelaskan dengan lengkap percobaan elektrolisis larutan Ki. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan, reaksi yang dihasilkan di katode dan anode, reaksi totalnya, serta kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan tersebut. Paham ya? Ini adalah tugas keterampilannya. Kita lanjutkan materinya. Reaksi di elektrode. Jadi kalau di sel elektrolisis ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Untuk reaksi di katode, ingat tadi ya, katode bermuatan negatif, reaksinya adalah peristiwa reduksi. Jadi di katode tergantung jenis kationnya. Jika kationnya itu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah hidrogen pada air. Reaksinya adalah seperti ini. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Kemudian, jika logam lain selain golongan 1, 2, Al, dan Mn, maka yang mengalami reaksi adalah logam tersebut. Reaksinya ini, ya. Kita lanjutkan. Jika ada H+ dari asam, maka reaksinya untuk reduksinya adalah 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2 pada katodenya. Oke, kita lihat lanjutannya. Reaksi di anode itu tergantung pada jenis anode dan anionnya. Perhatikan baik-baik, anode bermuatan positif, peristiwa yang terjadi di anode adalah peristiwa oksidasi. Jika kita lihat di anodenya, tadi sudah saya katakan, ada yang bersifat inner elektrodenya, yaitu PTCAU, jadi yang susah untuk bereaksi. Mereka hanya sebagai penghantar saja, tidak ikut bereaksi. Dan ada satu lagi, jika selain PTCAU, berarti anode yang tidak inner, maka anodenya yang mengalami peristiwa oksidasi. Reaksinya sebagai berikut. Kita lihat yang inner. Jika terdapat anion sisa asam oksi, contoh SO42-, NO3-, maka dia tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah H2O dari pelarutnya. Reaksinya adalah 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Kita lanjutkan. Jika ada OH- dari suatu basa, maka reaksinya adalah 4OH- menghasilkan 2O2 ditambah 2H2 ditambah 4 elektron. Kemudian, jika ternyata adalah golongan 7A seperti ClBrI, maka yang mengalami peristiwa oksidasi adalah ClBr atau itu sendiri. Jadi, di sini kita berikan simbol penggantinya X. Jadi, kita ambil misalkan Cl. 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Itu maksudnya. Untuk lebih pahamnya, kita lihat beberapa contoh pengerjaan soal berikut. Jadi ini contoh soal yang pertama, ya. Untuk contoh soal pertama, tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Yang pertama, elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode grafit. Jadi elektrodenya adalah karbon yang inner ya. Lanjut. Elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode grafit. Elektrolisis larutan natrium sulfat dengan elektrode tembaga. Nah, di sini kita katakan yang dua elektrodenya inner A dan B, yang C elektrodenya yang bukan inner. Kemudian A dan C adalah larutan, berarti ada air di situ, sedangkan B lelehan, berarti di kasus B hanya ada ion Mg dan Cl-nya nanti, ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama soalnya elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode grafit. Ya, ini ionisasinya, NaCl itu akan menjadi Na+ ditambah Cl-. Kemudian kita harus lihat apa yang terkandung di dalam larutan tersebut. Ada Na+, ada Cl-, ada H2O. Jadi nanti kita akan lihat yang mana mengalami proses oksidasi dan reduksinya. Oke, perhatikan. Ya, elektrode yang kita gunakan adalah elektrode grafit yang inner ya. Jadi dia tidak ikut bereaksi nanti. Yang pertama reaksi di katode, kita ingat kembali katode muatannya negatif, reaksinya adalah reduksi. Kalau di kasus ini Na+, ingat kalau negatif berarti yang ditariknya adalah yang positif, yang ini.
karena ini golongan 1A, Na, maka yang mengalami proses reduksi atau yang tereduksi adalah hidrogen pada air, bukan Na-nya. Ya, karena di sini ada air yang bisa mengalami proses. Maka reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Kita lanjutkan. Untuk reaksi di anode, ingat ya, anode itu positif, reaksinya adalah oksidasi. Kalau kasusnya dia positif di sini, ya, positif, pasti yang ditariknya adalah yang negatif, berarti yang ini. Kita lihat, karena ini adalah golongan 7A, maka yang mengalami proses oksidasi adalah Cl- itu sendiri. Kita bisa lihat oksidasinya, 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron, dari minus menjadi 0, naik ya bilangan oksidasinya. Nah, kita buat reaksi-reaksinya. Untuk reaksi di katode, kita tinggal tulis ulang. Ya, untuk reaksi di anode, kita tinggal ambil saja, tulis ulang. Dengan catatan, jumlah elektronnya nanti kita harus samakan, ya, untuk kita mencari reaksi total. Nah, kita cari reaksi totalnya. Jadi dijumlah, karena ini ruasnya berbeda. Yang di atas ruas kiri elektronnya, yang di bawah untuk anode ruas kanan elektronnya. Maka kita bisa coret nanti nih. Ya, sudah sama nilainya juga, kita tinggal coret. Kalau belum, kita tinggal samakan saja nanti. Maka reaksi totalnya adalah 2H2O ditambah 2 Cl- menghasilkan H2 ditambah 2 OH- ditambah Cl2. Oke, paham ya? Jadi ini adalah reaksi totalnya. Kita lanjutkan. Nah, soal kedua, elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode grafit. Untuk kasus ini, jangan lupa ya, kita ionisasi dulu. MgCl2 itu adalah Mg2+ ditambah 2 Cl-. Kemudian kita harus tahu juga elektrodenya apa? Oh, grafit, berarti inner, dia tidak ikut bereaksi. Ini lelehan, kita lihat. Maka yang terkandung dalam lelehan kita itu, jadi tidak ada H2O-nya. Maka kita lihat prosesnya di katode. Tadi sudah kita katakan katode muatannya negatif, peristiwanya adalah peristiwa reduksi. Seharusnya kan logam golongan 2A, tapi karena tidak ada H2O, maka logam itu yang mengalami peristiwa reduksi. Maka Mg2+ tambah 2 elektron menjadi Mg. Dari 2+ menjadi 0, turun biloxnya. Oke, lanjut. Untuk di anode, anode adalah muatannya positif. Kalau dia positif, pasti yang ditariknya adalah yang minus. Yang mengalami proses itu sendiri adalah yang Cl-. Kita buat reaksinya. Kita lihat elektronnya udah sama, jadi nggak perlu lagi dibuat penyetaraan lagi. Maka reaksi di katode kita tinggal tulis, reaksi di anode kita tinggal tulis saja. Kemudian kita cari reaksi totalnya, karena sudah sama dan ruasnya berbeda, ini langsung bisa saling habis elektronnya. Sehingga reaksi totalnya adalah Mg2+ ditambah 2 Cl- menghasilkan Mg ditambah Cl2. Kita lanjutkan. Soal ketiga, elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektrode tembaga. Kita buat ionisasinya, natrium sulfat itu 2Na+ ditambah SO4 2-. Elektrodenya adalah tembaga atau Cu ya. Nah, jadi kita lihat yang terkandung di dalamnya, karena dia larutan ada H2O, ada pelarutnya, ada ion Na+, ada SO4 2-. Elektrodenya bukan inner, maka elektrodenya nanti ikut bereaksi. Kita lihat, untuk peristiwa di katode, ini golongan 1A, maka yang mengalami reduksi adalah H pada air. Reaksinya adalah seperti ini ya. Kita tinggal salin saja dari aturan reaksi pada elektrolisis. Kita lanjut. Di anode yang bermuatan positif, reaksinya adalah peristiwa oksidasi. Kita lihat di sini, ini adalah sisa asam oksi. Tapi jangan lupa, ini tembaganya adalah logam non-inner, elektrodenya. Maka yang mengalami proses oksidasi adalah anode itu sendiri. Ya, maka Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Oke ya, jadi karena ini bukan inner, dia yang mengalami peristiwa oksidasi. Kita lihat di sini, ini 4 elektron, ini 2 elektron, tidak sama, maka kita kali 2 yang di sebelah anodenya. Maka jadi reaksinya 2Cu menghasilkan 2Cu2+ ditambah 4 elektron. Baru kita buat reaksi di katodenya dan di anodenya. Kita tinggal tulis ulang saja. Kalau sudah, kita tinggal cari reaksi total. Ini sama-sama 4 elektron dicoret.
Reaksi totalnya adalah, jadi yang berada di ruas kiri dituliskan di ruas kiri, yang berada di ruas kanan dituliskan di ruas kanan. Itu maksudnya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Hukum Faraday. Nah, jadi ini sudah masuk ke hitung-hitungannya. Michael Faraday membuat dua hukum tentang elektrolisis ini. Hukum pertamanya berbunyi, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis, ya simbolnya M, berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan, berarti Q. Kemudian, hukum kedua Faraday, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Apa itu massa ekivalen? Kita akan bahas. Ada beberapa rumus, jadi di sini saya paparkan semua rumusnya supaya kita bisa pilih nanti yang mana kita perlukan dalam menjawab soal. Yang pertama harus kita ingat, jadi catatan penting, 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron, sama dengan 96.500 Coulomb. Q sama dengan I kali T. Ini rumusnya, massa sama dengan I kali T per 96.500 dikali massa ekivalen. Apa itu massa ekivalen? Ketika massa atom relatif atau AR dibagi dengan Bilox. Sebenarnya di sini kita bisa lihat adalah perubahan bilangan oksidasi nantinya, ya. Nanti kita akan jelaskan dalam bentuk soal. Kemudian, jika kita bandingkan dua larutan tadi dengan listrik yang sama, kita bisa pakai rumus ini nih. Massa 1 per massa 2 itu sama dengan massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Kita lihat keterangan dari semua rumus ini. Ya, jadi bisa dilihat di sini apa itu M, I, T, Q, AR, Bilox dan massa ekivalen. Oke, kita lihat biar lebih paham di contoh soal. Contoh soal kedua, tadi yang pertama sudah, ini yang kedua. Contoh soal yang kedua, hitung massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh arus listrik 10 ampere yang dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan CuSO4, ArCu 63,5. Kita lihat. Kita tinggal pakai rumusnya saja, massa sama dengan I kali T per 96.500 dikali massa ekivalen Cu. Oke, jadi kalau di sini kita tinggal substitusi saja, arusnya 10, waktunya 965, 96.500 adalah ketetapan, massa ekivalen apa? AR per Bilox. Jadi kalau di sini CuSO4, ionisasinya adalah Cu2 plus ditambah SO4 2-. Oke, sebenarnya kita bisa lihat Cu2 plus ini akan menjadi tembaga padat. Berarti kalau dia Cu saja, itu unsur bebas, maka nilai Biloxnya 0. Dari 2 plus menjadi 0, berarti perubahannya adalah 2. Ini dia sebenarnya. Ya, maka dibagi 2. Kalau tidak, kita bisa lihat dari Biloxnya Cu. Ya, 63,5 per 2. Maka massa Cu adalah 3,175 gram. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal ketiga. Untuk contoh soal ketiga adalah sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 0,54 gram Al dari Al2O3 lelehannya jika arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4, berapa gram tembaga yang dapat diendapkan? Nah, jadi yang jadi catatan apa? Jika arus listrik yang sama, berarti tadi sudah dikatakan bisa pakai perbandingan massa dengan massa ekivalen. Nah, ini dia. Ya, kita tinggal substitusi. Massanya Cu per massanya Al sama dengan massa ekivalen Cu per massa ekivalen Al. Kita tinggal substitusi saja ya. Massa Cu per massa Al tadi adalah 0,54, tuliskan. Massa ekivalen Cu, AR-nya Cu berapa? 63,5 dibagi Biloxnya Cu tadi adalah 2 plus, ini dia. Untuk massa ekivalennya Al, berarti AR-nya 27 dibagi. Al2O3 ini berarti apa nih ionisasinya? 2Al3 plus ditambah 3O2-, maka Biloxnya Al adalah 3 plus. Al3 plus nanti mengendap itu menjadi Al. Ya, perubahannya adalah 3. Dari 3 plus menjadi 0, ada 3, maka dibagi 3 di sini. Ya, kita tinggal substitusi, hitungannya seperti matematika biasa. Massa Cu sama dengan 1,905 gram. Nggak susah ya, tinggal substitusi saja ke rumus yang sudah disediakan. Oke, kita lihat soal terakhir. Soal keempat, ya, contoh soal keempat. Berapa liter gas oksigen dalam kondisi STP? STP berapa? 0 derajat Celcius 1 atm.
yang dapat terbentuk jika arus listrik 10 ampere dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan asam sulfat. Kita lihat, gas oksigen itu di mana? Di anode kan? Persamaannya yang mana? 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Jadi di anode. Kita lihat O2, di sini dia. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa cari dari jumlah mol elektron. Rumusnya I kali T per 96.500. Ya, satuannya nanti mol. Maka kita tinggal substitusi 10 kali 965 per 96.500 adalah 0,1 mol. Jadi, molnya elektron ini adalah 0,1. Karena ini 0,1, kita bisa cari molnya O2. Dari mana caranya? Bandingkan koefisiennya. Koefisien yang dicari, ini 1 ya, ini 1, kalau nggak ditulis ini artinya 1, per koefisien yang diketahui molnya, itu elektron 4, berarti 1/4, koefisiennya 1/4, dikali mol yang diketahui, yaitu mol elektron, 0,1, maka jadinya jumlah mol oksigen adalah 0,025 mol. Kita cari adalah berapa liter gas oksigen dalam kondisi STP, maka volume oksigen, berapa liter itu maksudnya berapa volumenya, kita tinggal cari molnya udah dapat 0,025 STP, berarti dikali 22,4 liter per mol, maka dapatnya volume oksigen adalah 0,56 liter. Ini adalah soal terakhir tentang sel elektrolisis. Jadi kalian baca baik-baik buku elektrolisisnya, atau bisa kalian baca dari literatur lain. Intinya, baca lagi tentang sel elektrokimia. Terima kasih.